inovasi pembelajaran berbasis social learning atau SIPEM-Basolen sebagai bagian dari peningkatan kualitas pembelajaran e-learning, sebagai bagian dari tuntutan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya disruptive digital. Pertanyaannya adalah kenapa perlu social learning? Seperti kita ketahui bahwa di samping banyaknya kelebihan, pembelajaran e-learning ternyata menyimpan kelemahan yang mendasar, yaitu kecenderungan untuk mengabaikan aspek sosial, termasuk interaksi antar peserta, yang itu dapat memperlambat terbentuknya value dalam proses belajar mengajar. Seperti kita ketahui bahwa ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungan, sebenarnya telah terjadi proses belajar, mungkin tanpa ia sadar. Maka dari itu, menyematkan fitur social learning di dalam LMS adalah salah satu strategi untuk menutup gap tersebut. Sebagai fitur social learning pada LMS akan kita terapkan secara bertahap di dalam pembelajaran, seperti video conference, area tanya ahlinya, feed berita sosial, grup diskusi, live chat, optimalisasi mobile, rencana apresiasi yang merupakan feedback dan penghargaan bagi peserta yang aktif, termasuk di dalamnya integrasi dengan media sosial. Hal-hal inilah yang nanti kita terapkan di dalam piloting Latsar saat ini. Tapi tetap dengan protokol yang ini ada sesuatu. Kemudian ada Mas Danilo Saputra. Kemudian ada Mas Doni Agung. Bintangnya ya. Ada juga Mbak Treniani Informasi. Dari sisi kualitas nanti akan kita mixkan, kita blend dengan penilaian dan partisipator. Jadi kita sudah siapkan dua instrumen. Nanti kaitannya dengan tingkat kualitas. Nanti kita ada level 1, 2, 3. Kalau menurut saya secara pribadi maupun secara unit di sini di Pustek Bangkom yang mengembangkan teknologi pembelajaran, kami memang percaya bahwa pembelajaran itu sifatnya sosial. Jadi hal ini tidak bisa dihindarkan karena orang itu bisa belajar satu sama lain dari interaksi sosial, baik yang sifatnya diatur maupun yang terjadi secara spontan. Itu inti yang pertama, sehingga itu kami sangat menyambut baik ya, adanya inisiatif untuk mengembangkan pembelajaran yang berbasis social learning, karena ini berarti mengembalikan proses pembelajaran ke sejatinya. Dan e-learning, nah ini e-learning kadang-kadang orang menganggap e-learning itu sifatnya pembelajaran secara mandiri, secara individu, padahal e-learning pun akan lebih efektif kalau disetting untuk mengadopsi prinsip social learning ini. Depan saya kira prinsip-prinsip social learning ini yang harus lebih banyak ditekankan di dalam proses pembelajaran. Kami berharap proses ataupun prinsip pembelajaran social learning ini bisa membantu kami juga untuk mengaplikasikannya ke berbagai pelatihan-pelatihan lain. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial yang selalu bergantung pada orang lain. Tapi dalam kondisi seperti ini, ruang gerak kita untuk bersosialisasi dibatasi. Tapi itu semua demi kebaikan kita sendiri. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang terus berdedikasi untuk meningkatkan kualitas kompetensi ASN, lembaga administrasi negara perlu meningkatkan kualitas pelatihan, salah satunya dengan menerapkan social learning. Social learning melalui LMS memungkinkan peserta, fasilitator, maupun penyelenggara dapat berinteraksi meskipun pelatihan dilakukan secara online maupun tatap muka. Penerapan social learning di LAN sudah mulai dilaksanakan di pelatihan Latsar dan akan dilaksanakan juga di sekolah kader. Dengan demikian, social learning dapat membantu proses pembelajaran bagi peserta, fasilitator, dan penyelenggara.